semuanya, perkenalkan kami siswa-siswi dari kelas 11 Sains kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama, modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Teman-teman sekalian pasti penasaran kan, kenapa bangsa Jepang sampai saat ini menjadi bangsa yang maju dan berkembang? Yuk kita simak video selanjutnya. Yang pertama ada restorasi Meiji, awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara feodal. Kaisar, shogun, serta daimyon memainkan peran. Yang pertama, restorasi Meiji, atau awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara feodal. Kaisar, shogun, serta daimyo memainkan peran baik secara ekonomi maupun sosial politik. Periode ini sering diwarnai perebutan kekuasaan, terutama antar shogun serta antar shogun dan kaisar. Shogun sendiri adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan kekuasaan sehari-hari secara absolut di Jepang atas restu kaisar. Daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah atau raja lokal yang tunduk pada shogun dan kaisar. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad ke-16, ketika para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjakan kaki di Jepang. Lalu, apa sih latar belakang dari kebijakan Sakoku itu? Nah, di sini ada dua alasan utamanya. Yang pertama, Kesogunan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimbara yang terjadi pada tahun 1637 sampai 1638. Pemberontakan besar pertama sejak penyatuan Jepang di bawah kekuasaan Kesogunan Tokugawa. Pemberontakan Shimbabara dilancarkan para petani Katolik bersama kaum Ronin di semenanjung Shimbara, Nagasaki. Pemicunya adalah ketidakpuasan mereka atas kebijakan-kebijakan represif Daimyo Matsukura. Kebijakan itu antara lain pengenaan pajak yang berlebihan dalam rangka pembangunan istana Shimbara. Sudah lama, Kesogunan Tokugawa memang khawatir perkembangan agama Katolik di Jepang akan mengancam identitas, kebudayaan, serta stabilitas bangsa Jepang. Alasan keduanya yaitu mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, Daimyo Tozama, yang dianggap pihak luar oleh penguasa Jepang. Secara politis, Daimyo Tozama merupakan bawaan dari Shogun Tokugawa, tetapi secara ekonomis relatif independen. Daimyo ini telah lama menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa Asia Timur, seperti bangsa Tiongkok dan Korea, yang memungkinkan mereka membangun kekuatan militer. Lalu, bagaimana sih perjalanan kebijakan Sakoku selanjutnya? Nah, kebijakan ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad 21. Momen yang sangat menentukan terjadi pada tahun 1854. Pada 31 Maret 1854, tibalah Komodor Perry dengan kapal hitamnya di Jepang. Perry menaiki kapal bertenaga mesin super jumbo yang dikelilingi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa. Bagi rakyat Jepang, Konvensi Kanagawa menjatuhkan martabat mereka. Oleh sebab itu, dalam beberapa waktu tersebar luas sentimen anti-barat
dan bahkan sempat memicu perang. Perang itu dimenangkan pihak Barat, namun ketidakpuasan rakyat atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat serta masuknya pengaruh Barat di Jepang berujung pada ditumbangkannya pemerintah Shogun Tokugawa. Perubahan-perubahan besar menandai era modern di Jepang. Para pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Kata Meiji sendiri berarti kekuasaan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah kombinasi kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Dengan visi inilah Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang lazim disebut misi Iwakura. Tugas pokok misi Iwakura adalah mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Sebagai hasil dari rekomendasi Meiji Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia Barat. Kebijakan itu berlangsung selama restorasi Meiji. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun konstitusi Meiji, serta membentuk parlemen kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Kekuatan ekonomi dan militer sangat ditekankan. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikan modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur, Militer Kuat. Ada beberapa bidang garapan Kaisar Meiji yang tercakup dalam gerakan pembaruan itu. Yang pertama, ada bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang militer, bidang pendidikan, bidang sosial, dan yang terakhir ada bidang hukum. Yang berikut, kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang mengubah arah perjalanan sejarah Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia dimulai pada tanggal 11 Januari 1942 saat pasukan mereka mulai mendarat. Hal ini dilakukan untuk menguatkan posisi Jepang pada Perang Pasifik, salah satu area pertempuran utama dalam Perang Dunia Kedua. Setelah mendirikan pos militer di berbagai pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, Jepang kemudian memasuki Pulau Jawa pada 28 Februari 1942. Mereka pertama kali mendarat di Banten dan Kragan. Dengan kedatangan Jepang di Pulau Jawa, penetrasi mereka mulai terlihat nyata. Pejabat pemerintah Belanda di Bandung dan di Batavia didesak untuk menyerah kepada Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 melalui komandan militernya yakni Jenderal Imamura. Jepang mengultimatum Belanda agar menyerah kepada Jepang paling lambat pada 8 Maret 1942 pukul 10 pagi. Melalui perwakilannya, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Dokumen penyerahan tersebut ditandatangani oleh Jenderal Teporten pada 8 Maret 1942. Dengan perjanjian ini, kekuasaan Belanda atas Indonesia resmi berakhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak pendudukan Jepang di Indonesia.
yaitu melalui bidang politik dan bidang ekonomi. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Selama periode ini, Jepang memiliki dampak yang signifikasi terhadap bidang politik dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, dampak di bidang politik, yaitu pembentukan pemerintahan militer. Jepang membentuk pemerintahan militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Histoshi Imamura. Yang kedua, pembubaran pemerintah kolonial Belanda. Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda dan mengambil alih kekuasaan. Yang ketiga, pengaruh terhadap pergerakan kemerdekaan. Pendudukan Jepang mempercepat pergerakan kemerdekaan Indonesia karena Jepang mempromosikan ide-ide nasionalisme dan anti-kolonialisme. Selanjutnya, dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda. Jepang mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, pembentukan sistem ekonomi perang. Jepang membentuk sistem ekonomi perang yang berfokus pada produksi barang-barang perang dan bahan-bahan strategis. Yang ketiga, penggunaan romusa. Jepang menggunakan sistem romusa atau kerja paksa untuk memobilisasi tenaga kerja Indonesia untuk proyek-proyek infrastruktur dan pertanian. Dan yang terakhir, krisis ekonomi. Pendudukan Jepang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia karena inflasi, kelangkaan barang-barang, dan kerusakan infrastruktur menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia. 3. Bidang sosial. Penduduk Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang sosial. Meskipun periode ini relatif singkat, yaitu 1942 sampai 1945, perubahan ini sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dampak positif. Penghapusan diskriminasi rahasia. Jepang menghapus diskriminasi rahasia yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Hal ini membuka kesempatan yang luas bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan pemerintahan. B. Penggunaan bahasa Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini mempercepat perkembangan bangsa Indonesia sebagai bahasa internasional. Adapun dampak negatif. 1. Kerja paksa. Jepang menerapkan kerja paksa untuk membangun infrastruktur perang. Hal ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia akibat kelaparan dan kekerasan. B. Perampasan ekonomi. Jepang melakukan propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan melakukan sensor terhadap media massa. Hal ini membatasi kebebasan berekspresi dalam informasi bagi rakyat Indonesia. 2. Bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisarnya yang mereka yakini sebagai keturunan dewa matahari. Itulah latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat kepada matahari terbit dengan cara membungkukkan punggung dalam-dalam yang disebut dengan sekerel sebagai simbol pengharapan terhadap kaisar. Pengaruh Jepang di Indonesia dalam bidang kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, Jepang berusaha menghapus pengaruh budaya Barat dan menggantinya dengan budaya Jepang. Salah satu dampak positif dari pengaruh Jepang dalam bidang kebudayaan adalah perkembangan dalam bidang kebahasaan. Dalam bidang seni dan sastra, Jepang juga memberikan pengaruh yang signifikan. Jepang memperkenalkan seni lukis dengan teknik baru, seperti teknik lukis cat minyak dan teknik cetak grafik.
Meskipun demikian, pengaruh Jepang dalam bidang kebudayaan tidak dapat diabaikan. Pengaruh Jepang memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan budaya di Indonesia, terutama dalam bidang bahasa, seni, kuliner, sastra. Pengaruh ini masih terasa hingga saat ini.